Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pendukung calon wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham merayakan kemenangan dengan berkonvoi di jalan raya. Gara-gara salah paham, 2 kelompok pemuda di Bulukumba terlibat bentrok, 1 orang tewas. Bayi baru lahir ditemukan di kolong rumah kosong di Kabupaten Tanah Toraja dalam kondisi mengkhawatirkan. Satu orang tewas dan 1 lainnya kritis terkena sabetan senjata tajam dalam perkelahian 2 kelompok pemuda di Bulukumba. Insiden dipicu salah paham dalam percakapan di aplikasi pesan. Petugas rumah sakit memindahkan jasad pemuda berusia 20 tahun dari ruang IGD ke kamar jenazah RSUD Bulukumba. Sementara rekannya dalam kondisi kritis tengah ditangani tim medis. Keduanya terluka akibat sabetan senjata tajam dalam perkelahian dengan sekelompok pemuda di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang. Sementara itu pelaku penikaman langsung menyerahkan diri ke polisi. Tersangka merupakan seorang remaja berusia 16 tahun. Ia mengaku perkelahian dipicu persoalan pribadi yang dibicarakan melalui aplikasi pesan singkat dan berujung salah paham. Motifnya ini masih kami dalami, tapi untuk sementara ini motif pribadi dan juga kesalahpahaman dan ketersinggungan. Untuk saat ini yang kami amankan 1 dan untuk yang lainnya mungkin masih kami dalami. Masih pengejaran? Masih kami dalami dan cari saksi-saksi lain. Korban sendiri ada berapa? Untuk korban ada 2, 1 meninggal dunia, 1 masih dirawat di rumah sakit. Kini polisi masih mendalami kasusnya dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengejar pelaku lain yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Seorang lansia 68 tahun di Kabupaten Maros ditangkap polisi karena tega memperkosa bocah perempuan berusia 8 tahun. Pelaku diduga mengiming-imingi akan membelikan jepit rambut jika korban datang ke rumahnya. Pria lanjut usia berinisial HG ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reskrim Polres Maros pada Selasa malam lalu. Pria berusia 68 tahun itu ditangkap setelah diduga 2 kali melakukan tindakan pemerkosaan terhadap bocah perempuan berinisial US yang masih berusia 8 tahun. Bocah perempuan ini merupakan tetangganya sendiri di wilayah Kecamatan Marusu. Dalam melancarkan aksinya, pelaku mengiming-imingi korban dengan berjanji akan membelikan jepit rambut. Ketika korban datang ke rumah pelaku untuk menagih janji tersebut, pelaku lalu melancarkan perilaku bejatnya. Aksi bejat pelaku terbongkar saat ayah dan tante korban mencari korban yang diketahui berada di rumah pelaku. Keluarga korban yang tidak terima atas kejadian ini langsung melapor ke pihak kepolisian. Bapak kandung dari korban sama tantenya itu ke rumah kakek itu untuk mencari karena ada seorang yang mengatakan ada di belakang masjid itu. Tadinya sih berteriak-teriak, teriaki, tapi mungkin nggak kedengaran. Akhirnya di pintunya dibuka dan mendapati korban sama tersangka itu dengan tidak tanpa busana. Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Warga desa Tanete digegerkan dengan penemuan bayi baru lahir di kolong rumah kosong di Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja. Setelah ditemukan, bayi tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bayi berjenis kelamin perempuan ini pertama kali ditemukan Isa, warga Lembang Desa Tanete, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tanah Toraja, Selasa siang lalu.
Warga yang saat itu hendak menjemur pakaian tiba-tiba mendengar suara tangisan bayi dari sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumahnya. Setelah diperiksa, warga sontak heboh karena melihat sesosok bayi perempuan yang dibungkus dengan kain sarung ditemukan tergeletak dalam kondisi lemas. Warga kemudian melapor ke Babin Kamtibmas Polsek Saluputi. Begitu tiba di lokasi, petugas langsung mengevakuasi bayi menggunakan sepeda motor ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Kondisinya waktu dia datang itu, dia lemas, terus dia penuh sekali dengan kotoran maksudnya beraknya, begitu. Terus waktu kami bersihkan itu, kami juga sempat dapati kutu anjing. Dia sudah diperiksa juga, bilirubinnya sudah bagus. Meskipun kondisinya sudah membaik, saat ini bayi masih menjalani perawatan di RSUD Laki Padada. Sementara itu, polisi masih mendalami kasus penelantaran bayi baru lahir ini. Yudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Kejaksaan Negeri Sinjai akhirnya menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi irigasi di Kabupaten Sinjai. Dugaan korupsi pada tahun 2020 silam ini diperkirakan merugikan negara hingga 1,7 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Sinjai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan dalam rehabilitasi daerah irigasi Aparang di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 lalu. Selasa lalu, Kejari Sinjai akhirnya menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Tersangka pertama berinisial HID selaku Direktur Utama PT PUG. Tersangka kedua berinisial AA sebagai KPA atau PPK, dan tersangka ketiga berinisial SHW yang menjabat sebagai Direktur Teknis PT PUG. Ketiga tersangka ini diduga melakukan manipulasi dalam penggunaan material dan kualitas pekerjaan hingga pembayaran dan pencairan dana yang tidak sesuai anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan, kerugian keuangan negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Dengan nilai kontrak sebesar 4.350.000 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai dalam proses penyelidikan dan penyidikannya menemukan atau mendapatkan temuan-temuan terkait dugaan penyimpangan dalam rehabilitasi daerah irigasi Aparang Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2020, yaitu diantaranya A. Manipulasi dalam penggunaan material dan kualitas pekerjaan. B. Sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan menganggarkan 7,5 miliar rupiah untuk proyek pembangunan bendungan dan irigasi yang dikerjakan oleh PT PUG. Ketiga tersangka terancam kurungan 20 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Jadi kami tidak melakukan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.